Jadi di sini nih, jadi kayak Allah itu kalau kita baca nih teman-teman dari atas pun lucu loh. Makanya aku baca juga lucu. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi wa ba'du. Baik ikhwafillah, pada kesempatan kali ini senang bisa berjumpa kembali di channel Tasik Ngaji ini. Pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan seseorang yang mengatakan kepada ayat-ayat Al-Quran itu lucu ikhwafillah. Dia tidak sadar diri. Justru orang ini sebetulnya yang lucu ikhwafillah. Kita tidak tahu apakah orang ini memang bilang lucu itu dengan niatan menghina atau apa. Namun sebetulnya kita juga bisa menilainya. Dan kita akan jawab segala keawaman dan ketidaktahuannya. Katanya orang ini dulunya murtadin ikhwafillah. Tapi kalau benar dia seorang murtadin atau mengaku Islam, ya, ayat-ayat yang akan dibacakan harusnya paham. Karena dulunya belajar Al-Quran. Namun saya rasa dan saya duga orang ini belajar Al-Quran setelah dia murtad. Untuk apa? Untuk mencari hal-hal yang akan ditayangkan seperti sekarang ini ikhwafillah. Baik, kita akan langsung saja saksikan ke videonya. Silakan ikhwafillah. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai Allah SWT ya teman-teman ya. Dimana kenapa Allah SWT komplain, marah, ngomel kepada manusia di QS 56 ayat 51 sampai 72. Nah, di situ kenapa kok bisa seperti itu gitu ya? Kenapa Allah, bukankah Allah itu sebagai Maha tahu, Maha pencipta, Maha mengampuni, Maha dan Maha segalanya ya, Allah SWT itu. Tetapi kenapa bisa komplain, bisa marah ke Pak itu gitu loh. Kalau memang nggak suka ya nggak usah diciptakan. Kok malah marah-marah, ngomel-ngomel, tanya-tanya sama manusia. Kalau kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah dan kitabnya Al-Quranul Karim, tentu sangat kesal dan geram mendengarkan pernyataan orang seperti ini ya, yang tanpa ilmu, tanpa pengetahuan berkata demikian. Bayangkan saja, Allah yang menciptakan manusia, tapi manusia ini tak tahu terima kasih kepada yang menciptakan dirinya. Begitu kira-kira ikhwafillah. Tadi dikatakan oleh orang ini, Allah itu marah-marah, ngomel-ngomel. Ya Allah, maafkanlah kami dan jangan jadikan kami sama seperti golongan yang demikian ya. Nah, sekarang kita akan langsung saja apa yang orang ini tuduhkan. Bahkan katanya ayat-ayat Al-Quran itu lucu ya. Baik, kita akan langsung saja saksikan videonya. Silakan ikhwafillah. Gitu. Jadi di sini nih. Jadi kayak Allah itu kalau kita baca nih teman-teman dari atas pun lucu loh. Makanya aku baca juga lucu. Masa iya Allah, nah apakah bapak kami yang terdahulu juga gitu. Kadang lucu juga gitu loh. Nah, saya akan membacakan dari yang 50 aja ya. Ini di surat Al-Waqiah ya, ayat 50 sampai seterusnya ya, atau QS 56 ayat 50. Benarkah benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal? Ya kan teman-teman. Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi pendusta, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutnya. Ya kan? Sesudah itu kamu akan minum air yang sangat panas. Minum yang air sangat panas ya. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Nah, jadi pada hari pembalasan itu hidangannya ya yang diberikan Allah. Coba ikhwafillah, baca terjemah saja. Ini sudah belepotan. Banyak tadi yang dilewat kata-katanya dan keliru tatkala membacanya. Bagaimana kalau misalkan disuruh baca Al-Quran yang berbahasa Arab itu? Ya. Baik, kita akan jawab video pertama ini. Orang ini sebetulnya ikhwafillah tidak membaca keseluruhan ayat atau awal-awal ayat sebelum ayat barusan ini. Ya. Artinya orang ini sudah main comot ikhwafillah. Kalau ditarik ke ayat 41 ya,
justru Allah Subhanahu wa taala sedang menggambarkan siksa yang amat pedih bagi orang yang tidak percaya dan mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari kebangkitan. Bahwa disebutkan di ayat 41 itu, faqala ta'ala wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Artinya Allah Subhanahu wa taala sedang memaparkan siksaan bagi golongan-golongan yang kiri ini, kafilah. Siapa? Orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, orang yang tidak percaya kepada Al-Quran dan hari kebangkitan. Nah, dan orang ini langsung nyamut ayat Al-Quran surat Al-Waqiah ini dari ayat 50, seakan-akan di akhir tadi ya, hidangan seperti pohon jakum itu ya, itu dihidangkan bagi semua umat manusia di hari pembalasan. Padahal itu hanya bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Gitu ya. Jadi ini sangat ngeri sebetulnya ikhwafillah bagi ashabus shimal ini, bagi orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwafillah, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Silakan. Nah, terus 57, kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Lah, bukankah Allah itu yang mengunci hati mereka? Lah kok kenapa sekarang Allah minta membenarkan? Kalau di sini ya teman-teman, kan ada ya di QS berapa itu juga kan Allah yang mengunci hati mereka gitu kan, waktu awal tahun itu ya. Tetapi di sini Allah minta membenarkannya. Lah, gimana membenarkannya kalau Allah sudah mengunci hati orang yang diciptakan? Nah, ini ya sangat nampak sudah keawaman orang ini, kafilah. Sekali lagi, orang ini tidak membaca dari ayat-ayat sebelumnya. Kalau ditarik ke ayat 46 sampai 47 itu, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Lalu di ayat 47-nya, apakah bapak-bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Nah, di ayat 57-nya itu, yang nahnu khalaqnakum falula tusaddiqun, ayat ini adalah penegasan dan jawaban pertanyaan orang-orang yang mendustakan ayat Allah, mendustakan hari pembalasan, termasuk hari kebangkitan itu. Makanya Allah berfirman, disampaikan kepada Nabi, ya, qul, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah yang menciptakan, kenapa engkau tak beriman? Baik, orang ini tadi mengaitkan kepada Al-Baqarah yang berbunyi khatamallahu ala qulubihim. Pertanyaannya, kenapa Allah mengunci hati orang kafir itu? Jawaban pertama, karena mereka mengikuti hawa nafsu dan mengikuti setan sebagai aulia, sebagai pemimpin mereka, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah sesudah Allah mengunci hati orang-orang kafir itu Allah membuka kembali hati mereka? Oh iya, sangat mudah bagi Allah, asal mereka berhenti dari mengikuti setan, dari mengikuti iblis, dari mengikuti hawa nafsunya, dan kembali sadar. Karena sekafir-kafirnya orang kafir, Allah tetap ilhamkan bagi mereka fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Hanya saja mereka menolak kebenaran itu dan Allah menguncinya. Yang kedua, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan pengetahuan Allah, memang ada orang-orang tertentu di zaman Nabi Muhammad SAW yang sudah dikunci hatinya karena kesombongannya atas ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan tidak sedikit mereka membuat syubhat kepada Nabi, memerangi Nabi. Seperti siapa? Abu Lahab. Bahkan semasa hidupnya Abu Lahab ini sudah dijamin masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah jelas dalam surat Al-Lahab itu. Dan hal ini merupakan penghiburan kepada Nabi SAW agar Nabi tidak bersedih, karena Nabi itu ya sangat luar biasa. Nabi itu sangat luar biasa, ingin sekali umat manusia semuanya beriman kepada Allah dan mendapatkan keselamatan darinya. Namun atas ilmu Allah, Allah memberitahu kepada Nabi ada orang-orang kafir yang mereka dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan pun tetap mereka itu tidak akan beriman. Jadi jangan dipukul rata semuanya. Dan ini penjelasannya sangat jelas dalam Asbabun Nuzul gitu, dalam Ibnu Katsir. Kalau misalkan dipukul rata semua orang kafir itu udah khatamallahu ala qulubihim, maka tidak akan ada orang kafir yang masuk Islam. Dan tidak bakalan ada orang Eropa, orang Amerika seperti sekarang ini yang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi hati-hati, jangan menafsirkan Al-Quran bil Quran atau ayat bil ayat kalau tidak tahu ilmunya, kalau tidak tahu dasarnya. Baik, ikhwillah, kita akan lanjutkan lagi. Gitu ya. Maka
terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Lah seharusnya Allah Maha tahu kenapa minta diterangkan. Nah, ini nanti mungkin teman-teman bisa menjelaskan ya teman muslim, kenapa kok bisa seperti itu, mengapa gitu loh. Kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya? Nah, loh, Allah nanya nih, kamu yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Jangan kepiye ini kan kayak anak, sebenarnya kamu nurut gak sih sama mama? Kita ngakak ikhwafillah mendengar tingkah laku seperti ini. Ya Allah, ada juga ya orang yang seperti ini ya. Baca yang baik dan benar, jangan dipotong-potong dulu. Baca dari awal dengan baik dan benar. Kan ayat ini tuh jawaban dari orang-orang yang ragu tentang hari pembalasan, tentang hari kebangkitan. Kan sudah dijelaskan di ayat sebelumnya itu, dikatakan bahwa apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Nah, Allah bertanya agar orang kafir yang tidak percaya kebangkitan itu berpikir. Allah bertanya bukan berarti tidak tahu. Guru bertanya sama murid bukan berarti guru itu tidak tahu. Supaya apa? Supaya muridnya berpikir. Dan ayatnya kan sudah jelas. Allah bertanya, kamulah yang menciptakan nutfah atau Allah lah yang menciptakan nutfah? Ini pertanyaan Allah yang menyadarkan orang kafir bahwa sebagai manusia kita lemah, tidak bisa menciptakan itu. Contoh, ada murid yang sukses tapi murid dia sombong. Terus gurunya nanya, tahukah engkau tentang pelajaran-pelajaran itu? Kamulah yang mengajarkan atau aku yang mengajarkan? Nah, pertanyaan ini bukan berarti guru tidak tahu, tapi untuk menyadarkan bahwa selama ini yang murid raih dan kuasai itu semuanya berkat dari seorang guru. Sama halnya Allah Subhanahu wa taala berkata demikian agar orang-orang yang ragu tentang kebangkitan mereka percaya dan tidak berpaling untuk menyombongkan diri dari kebenaran, bahwa yang menciptakan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kalau ada kebenaran dalam Al-Qur'an, jangan ditolak. Kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an yang membuat Anda terenyuh, jangan ditolak. Boleh jadi itu hidayah dari Allah agar Anda menerima kebenaran. Baik ikhwafillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.